Jadi jangan heran, boleh jadi kita tertimpa banyak musibah dalam hidup karena rangkaian kezoliman yang kita lakukan. Buang sampah sembarangan, itu zolim. Zolim, karena harusnya sampah pada tempatnya. Parkir, ini lihat ya, jalan ini memang sempit. Sekarang parkir sembarangan. Ada yang parkir mobil di pinggir jalan, macet dari sana sini. Lewat yang belakang susah, dari depannya susah, yang punyanya di rumah. Setiap orang yang terugikan dipikul itu dosanya oleh yang parkir sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan segala-galanya dan memberikan balasan dengan adil dari apapun yang dilakukan oleh kita semua. Tidak ada satupun perbuatan yang tidak disaksikan oleh Allah dan tidak ada satupun perbuatan yang tidak ada balasannya. Secara syariat kita akan terjaga oleh kebaikan yang kita lakukan dan kita akan celaka oleh keburukan yang kita perbuat. Tidak ada satupun yang membahayakan hidup kita selain dzalamtu nafsih, keburukan kita sendiri. Maka kalau kita ingin tahu siapa yang paling mencelakakan diri kita, maka siapa? Keburukan diri kita sendiri. Setiap kali kita melakukan dosa dan maksiat, setiap kali pula kita menabung bencana untuk diri kita sendiri. Jangan pernah merasa aman dengan perbuatan dosa, karena tidak akan meleset kecuali kembali kepada kita. Jika sesuatu ditempatkan pada tempatnya namanya adil. Jikalau sesuatu ditempatkan tidak pada tempatnya namanya zolim. Jadi kita harus tahu ilmu supaya tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, berarti kita sudah melakukan kezoliman. Dan setiap zolim pasti ada balasannya. Ahli takwa, orang yang disebut ahli takwa itu adalah orang yang terpelihara, yang memelihara diri dari perbuatan zolim. Allah Subhanahu wa taala Al-Adil, Maha Adil. Tidak ada kezoliman sehalus apapun dari Allah. Jadi kalau nanti kita dihitung, pasti Allah memperlakukan kita dengan Maha Adil. Inilah ayat tentang surat Al-Maidah ayat ke-8. Ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apapun yang kamu kerjakan.
Masya Allah. Bawahnya, waduh. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Jadi pasangan dari iman, amal soleh akan dapat ampunan dan pahala yang sangat besar. Hadirin, terima kasih Ustaz. Ayo sekarang kenali sesuatu. Top kopiah ini berapa? 60.000. 60. Sepatu ada yang 300.000. Mahal mana? Sepatu. Bagusnya sepatu disimpan di kepala atau di kaki? Padahal lebih mahal. Kalau ada sepatu 2 juta karena mahal disimpan di kepala, itu tidak adil. Segala sesuatu yang tidak pada tempatnya itu tidak adil. Contoh, merokok, hak paru-paru, udara bersih, udara kotor. Jawab, bersih. Jadi kalau kita merokok, kira-kira kita berlaku adil atau zolim kepada paru-paru kita? Zolim. Jadi kalau kita merokok, kita memberikan racun ke paru-paru kita. Itu perbuatan zolim kepada diri sendiri. Masalahnya rokok tidak hanya dihisap, tapi juga dihembuskan. Orang lain punya hak udara bersih atau udara kotor. Maka ketika kita menghembuskan rokok dan orang menjadi terkotori oleh asap rokok kita, selain zolim ke diri, zolim ke orang lain. Apalagi di angkot merokok, asapnya meracuni orang-orang yang ada di dalam angkot tersebut. Dan tidak ridho, orang-orang yang tidak ridho lalu mengeluarkan doa, doa itu benar-benar bisa menjadi petaka bagi perokok itu. Orang ada yang tidak ridho, orang teraniaya, itu doanya mustajab. Membuang sampah sembarangan. Setiap sampah itu ada tempatnya, yaitu tempat sampah. Sekarang kita membuang sampah sembarangan. Adil atau zolim? Zolim. Makanya orang yang suka buang sampah sembarangan itu orang yang membiasakan diri berbuat zolim. Kira-kira akan dapat pahala atau musibah? Jadi jangan heran, boleh jadi kita tertimpa banyak musibah dalam hidup karena rangkaian kezoliman yang kita lakukan. Buang sampah sembarangan, itu zolim. Zolim, karena harusnya sampah pada tempatnya. Parkir, ini lihat ya, jalan ini memang sempit. Sekarang parkir sembarangan. Ada yang parkir mobil di pinggir jalan, macet dari sana sini. Lewat yang belakang susah, dari depannya susah, yang punyanya di rumah. Setiap orang yang terugikan dipikul itu dosanya oleh yang parkir sembarangan. Belum lagi yang hamil mau melahirkan terhalang, yang ke kantor jadi sulit ke sekolah terhalang, ke kantornya, yang mau sekolah jadi terlambat. Hanya oleh orang yang parkir mobil sembarangan dan tidak pada tempatnya ini. Bakal banyak musibah yang menimpa orang ini. Bayangkan tiap waktu macet. Bensin jadi boros, sekolah jadi telat, kantor jadi telat, lagi jadi emosi, belum lagi ada kecelakaan. Setiap yang terjadi kezoliman ini ada balasannya bagi yang parkir sembarangan. Jangan heran hidupnya akan bakal banyak ditimpa kepahitan, musibah.
Dan yang paling bahaya adalah musibah iman. Jadi tidak mau sholat, jadi tidak mau ke masjid, tidak mau bayar zakat, tidak mau saum, jadi malas ngaji. Terus itu kan petaka terbesar dalam hidup kita adalah ketika dicabut nikmatnya iman, nikmatnya ibadah. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, hati-hati. Nanti saya juga mau nulis surat kepada yang parkir sembarangan itu. Kasihan dia akan memikul terus dosa pagi, siang, malam. Hadirin sekalian, jangan anggap remeh. Bagaimana yang buang angin, kentut ketika dalam kebersamaan misalkan. Tergantung apakah diniatkan dari awal untuk meracuni situasi atau dia menyelinap tanpa izin. Kalau toh memang kita sudah mempertahankan dengan jiwa raga, tapi dia tetap ingin eksis, sebaiknya ngaku. Jangan anggap remeh itu. Apa nih? Ribut di mana-mana. Lalu dia ikut ribut juga. Iya nih. Dia dusta. Siapa yang kentut? Lalu ditunjuklah kakek-kakek yang ngantuk di depannya. Ini kezoliman terstruktur. Ngaku, saya. Kenapa kamu kentut? Ya saya salah. Saya sudah bertahan. Tapi pertahanan saya jebol. Hadirin sekalian, ayo jangan membiasakan hidup dalam kezoliman sekecil apapun, apalagi menghina orang. Oh, itu balik kepada dirinya. Apalagi memfitnah, wah, tidak akan kemana-mana orang yang suka gibah, fitnah tuh dapat dia. Tidak ada satupun yang tidak dicatat oleh Allah dan tidak ada satupun yang tidak ada balasannya. Jadi kalau ingin tahu siapa yang paling mengundang kecelakaan bagi diri kita? Siapa? Dzalamtu nafsi. Makanya hadirin, jangan nganggap remeh. BRTT apa? Bersih, rapi, tertib, teratur. Itu adalah adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Serius. Sekarang wudu, sebetulnya air sedikit sudah cukup, tapi keran dibuka, terbuang percuma. Ini adil atau tidak? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu sudah zolim itu. Makanya keran itu secukupnya, dan jangan berlama-lama kalau banyak yang antri di belakang kita. Awas kezoliman. Nyoret dinding, papan tulis dicoret. Adil atau tidak? Adil kalau papan tulis. Tapi di kamar mandi pintu dicoret, bangku dicoretin. Ini tidak pada tempatnya, bisa kena musibah itu. Mungkin lupa rumus, atau kejepit pintu, atau genteng jatuh. Tidak ada sebuah perbuatan yang tidak ada balasannya. Ayo, apalagi ke warung beli 5, beli 3 makan 5. Nggak ada yang lihat, tapi ngambil makanan. Demi Allah, Allah pasti menyaksikannya, malaikat pasti mencatatnya, dan nggak akan kemana-mana tuh. Makanan yang ada di tubuh itu mungkin jadi bakteri yang berbahaya yang membuat dia diare, atau tidak diundang datang ke undangan. Apa nih? Ada undangan? Perbaikan gizi. Salaman, nulis nama palsu, bawa amplop kosong, makan sepuasnya, keluar saja. Panitia tidak tahu, yang ngundang tidak tahu, tapi ada yang maha tahu. Siapa? Dia sudah mencuri hak orang lain. Oh, nggak akan selamat itu. Waspada. Sampo, kita masuk ke kamar mandi, ada sampo teman,
Tidak ada yang lihat. Kerejel, yang karena ini samponya punya temen sampai penuh tangannya. Tiap helai rambut itu mengandung yang haram. Bagaimana bisa barokah? Hati-hati, itu sudah mencuri, zolim namanya. Tidak ada yang meleset. Itu dicatat dan kembali kepada kita. Makanya hati-hati, apa hati-hati itu waro. Jangan menggunakan hak-hak orang lain tanpa izin. Bersih hidup mah. Ya, adik-adik jangan suka ngeganggu. Ada teman tidur, kan kalau tidur ruhnya keluar. Terus dia coret-coret pakai spidol wajahnya. Akibatnya apa? Ruhnya jadi tidak mengenal, tidak mungkin. Ya akibatnya kotor wajahnya. Ih, sederhana banget. Jangan terlalu jauh mikirnya. Ayo, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Ini bagian dari ketakwaan kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Karena ini latihan adil. BRTT, apa BRTT? Bersih, rapi, tertib, teratur. Itu bagian daripada ketakwaan kalau ikhlas. Karena dengan bersih, rapi, tertib, teratur, kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Masih ingat kisah yang ada Komodo tuh pulau apa? Pulau Komodo kan ada. Komodo tiba-tiba ada kasus naik ke atas ke rumah panggung dan menggigit seseorang kakinya. Para penganalisa, ini ilmiah nih kajiannya hadirin, saya lihat di National Geography itu. Ini kan pemakan bangkai. Mengapa dia menggigit kaki dan naik ke atas? Sesudah dipelajari, ternyata bapak ini pulang kerja capek, tidak buka kaos kaki. Dan kaos kakinya sudah lama tidak dicuci, sehingga baunya mirip bau bangkai. Sehingga Komodo naik ke atas, disangkanya ada bangkai. Sesuatu yang tidak pada tempatnya mengundang petaka. Kaos kaki cuci. Mau tidur bukalah kaos kakinya. Kalau enggak Komodo naik. Segala sesuatu harus pada tempatnya. Sepakat? Termasuk menilai seseorang harus 2B 2L. Kalau ketemu seseorang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ini berkaitan dengan capres ya. Kalau saudara suka kepada salah satu pasangan capres, jangan sampai dianggap malaikat tanpa dosa. Seakan-akan inilah capres yang paling sempurna. Tidak berani lihat kekurangan dan kesalahannya, membesar-besarkan kebaikan yang tidak proporsional, kita sudah zalim tuh. Juga kalau kita tidak suka kepada salah satu pasangan capres, seakan-akan dia tuh setan. Semuanya jelek, tidak ada baiknya sama sekali. Senyumnya dianggap sinis, ya enggak, kedipnya dianggap nyindir. Semuanya salah. Kalau gitu pun kita tidak adil, karena faktanya orang itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Apalagi dua-duanya adalah dua pasang ini saudara kita. Proporsional, harus adil, karena itulah yang lebih dekat kepada takwa. Bahkan kepada orang yang kita tidak suka pun, yang kita benci, tetap harus bersikap adil. Tidak boleh. Informasi, ngobrol harus adil. Ngobrol itu sesuatu yang sangat susah, ngobrol itu. Karena kadang-kadang dilebih-lebihkan, tidak pada tempatnya, zolim. Dikurang-kurangkan, zolim, tidak pada tempatnya. Benar? Karena ngobrol itu harus bal, tahu bal? Benar, akurat, lengkap. Kalau kita lebih-lebihkan,
zolim. Bohong itu jelas zolim. Menjelek-jelekan orang zolim karena tidak pada haknya. Makanya kurangilah ngobrol, lebih baik istighfar, baca sholawat, murojaah Quran, baca asmaul husna, daripada banyak ngobrol. Kalau tidak hati-hati bisa zolim. Kecuali kalau obrolannya falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai kita menjadi manusia yang dirundung banyak petaka karena sadar tidak sadar kita sering berbuat zolim dari hal yang paling sederhana, di antaranya membuang sampah sembarangan, berantakan, parkir tak pada tempatnya, atau menggunakan hak-hak orang lain tanpa izin. Semua itulah awal daripada perbuatan zolim yang bisa menjadi kezoliman besar. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita hidup waro, hati-hati, jangan sampai ada hak orang lain yang terabaikan.